with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari bersama-sama katakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yes, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Sing it again. Your goodness is running after. All my life, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Engkau yang merasakan kesetiaan Tuhan, come on. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari jemaat Tuhan katakan, all my life you have been faithful. Tuhan setia sampai hari ini. All my life
tetap setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, yeah. All my life you have been faithful. Thank you, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace, oh God. That I could live today. It's all because of you. Not by mine, God, not by power, but by your Spirit of the Lord lives in me. Oh Jesus, I live to worship you. We live to worship you. We live to worship you. Biar hidup kami menjadi saksimu Tuhan. Biar lidah kami selalu memujimu. Biar hati kami seperti hatimu Tuhan. Ajari kami tetap setia di jalanmu, di jalanmu Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji Dia, angkat suaramu. Sharalala baba 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 karalala maya se, ibaralala batakana yana lala maya shikana yana lala mo. I will sing. Yes, I will sing. Kubaralala bashatakana yana lala maya se. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Dan kami rindu mendengar sabda firman-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih setiamu Bapa, lewat isi hati-Mu malam hari ini. Ajari kami untuk tetap setia seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami.
kuatkan kami, mampukan kami Bapa. Sebab tanpa Tuhan we are nothing Lord. Di dalam nama Yesus, berkati setiap hati yang terbuka malam hari ini untuk menerima firman-Mu yang hidup, firman yang adalah Engkau sendiri Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom GBI Tanjung Duren, apa kabarnya? Pastinya luar biasa, karena Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Kita bertemu lagi di dalam PPW Night, saudara. Hari ini ya sudah sekian lama kita nggak bertemu, ya walaupun lewat online, tapi saya percaya kita tetap percaya, tetap teguh, tetap bersuka cita. Amin. Ya. Saya akan memberitakan firman Tuhan bagi saudara ya tentang berdoa, saudara. Ya, tentang berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata begini, "Tetaplah berdoa." Jadi doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita harus tetap berdoa. Kalau nggak bisa berdoa, mati saudara kita, gitu ya. Nah, saudara, ada satu jenis doa yang saya rindu kita belajar hari ini adalah doa yang menerobos, breakthrough prayer. Ya. Breakthrough prayer. Kita membaca ayatnya. Saya berharap saudara juga baca di rumah, keluarkan suaramu. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kata jauh lebih banyak ini saudara, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya saudara, itu adalah perisos. Yaitu lebih lagi, berlebih-lebih, lebih berkualitas, lebih bersungguh-sungguh. Itu sama dengan terobosan saudara. Ya, jadi Efesus 3 ayat 20 ini adalah doa terobosan bagi Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya. Jadi saudara pernah alami ini saudara? Saudara berdoa tapi ternyata Tuhan berikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Ya. Mari kita, saya berdoa saudara pernah alami ini, dan kalau belum kita alami ini saudara, ya saudara saya harus mengalami ini saudara. Kehendak Tuhan adalah supaya kita berdoa, bergairah di dalam berdoa kita, ya tetap berdoa saudara. Ya, Pentakosta ketiga saudara, Pentakosta ketiga itu butuh doa terobosan ini saudara. Saudara bayangin ya, Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini, yang begitu besar dan tidak pernah terjadi lagi, tidak akan terjadi lagi saudara. Ya, dan akan membangkitkan generasi Yeremia, jutaan demi jutaan anak-anak muda dari Indonesia yang cinta Tuhan mati-matian, saudara, yang akan melayani bangsa ini, tidak kompromi terhadap dosa. Saudara, bayangin nih saudara ya, ini adalah suatu hal yang belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita. Betul saudara? Ya, kebanyakan anak muda, sebagian besar anak muda Indonesia ya jauh daripada cinta Tuhan mati-matian ini, betul ya? Ya, cinta Tuhan mati-matian, apalagi tidak kompromi sama dosa. Di mana-mana kompromi saudara. Waduh, ini butuh doa terobosan. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Kita butuh doa yang terobosan. Tuhan lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Pentakosta ketiga itu doa ini saudara. Ya. Nah, kita belajar sedikit saudara kata breakthrough. Ya, definisi dari kata breakthrough saya ambil dari kamus bahasa Inggris, dari kamus Merriam-Webster. Yang pertama adalah an offensive military assault that penetrates and carries beyond a defensive line. Ya, jadi adalah agresi militer, ofensif ya, agresi militer, penyerangan militer yang menembus, penetrates dan menembus batas pertahanan musuh. Ya, menembus batas pertahanan musuh. Kemudian ada terjemahan yang berikutnya, a sudden advance, especially in knowledge or technique. Ya, jadi adalah pengetahuan yang tinggi, yang cepat, yang dramatis ya, yang tiba-tiba ya, dan teknik yang tiba-tiba kita dapatkan teknik yang baru gitu. Terus menurut kamu Oxford adalah a sudden, a dramatic and important discovery or development. Ya, jadi penemuan atau perkembangan yang sudden, yang tiba-tiba dan dramatis. Jadi saudara ada bayangan ya, breakthrough prayer tuh kayak gini saudara. Ya, kira-kira ada breakthrough prayer adalah doa yang menerobos garis pertahanan ya, yang memberikan kita pengetahuan yang tiba-tiba, kesadaran yang begitu luar biasa ya akan sesuatu hal dari Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, kenapa kita saudara saya perlu doa terobosan? Ya, karena ini ada gambar saya kasih lihat saudara ya, ada gambar di mana langit jadi tembaga ya.
Jadi emang kadang-kadang sering ada dalam kehidupan kita orang Kristen, kadang-kadang ada saat-saat tertentu seolah-olah langit jadi tembaga, betul ya? Seolah-olah doa kita nggak tembus sampai ke tahta sorga. Seolah-olah kita terhalang doanya, aduh kok nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, gitu ya? Ini gambar ini di gambar ini adalah di mana langit itu dipenuhi oleh awan hitam sehingga cahaya matahari nggak bisa masuk, saudara. Paling-paling ada pantulannya gitu ya, waktu pagi hari atau sore hari ada pantulan. Pantulannya jadi membuat langit itu warnanya jadi kehitaman, ada abu-abu, ada kayak kuningannya, saudara. Jadi seperti tembaga, ya, langit jadi tembaga, ya. Dan ini ada ayatnya, saudara. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah 1 Petrus 3:7 ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik padamu. Amin. Ya saudara, ini firman Tuhan, perjanjian lama maupun perjanjian baru menulis ada ya saat-saat di mana bahkan orang percaya sekalipun doanya terhalang, doanya terhambat, hal-hal yang baik dalam hidup dia terhambat. Ya ternyata apa, saudara? Yang paling besar yang menghambat antara kita dengan Tuhan ya adalah dosa-dosa kita sendiri ya, menurut ayat-ayat tadi, saudara. Kesalahan kita, dosa kita. Nah, dosa ini maksud saya di sini adalah hidup di dalam dosa ya, bukan jatuh dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu adalah merencanakan terus-menerus dosa, berulang-ulang, itu ya, tidak mau bertobat. Nah, itu hidup di dalam dosa. Ya, kalau orang Kristen, orang percaya hidup di dalam dosa seperti ini gitu ya, merencanakan dan lakukannya berulang-ulang dengan sengaja dan tidak ada niat dan tidak ada kemauan dan tidak ada usaha apapun untuk bertobat gitu ya. Tidak mau meninggalkan. Nah, itu hidup di dalam dosa. Nah, orang yang seperti ini, saudara, doanya akan mengalami seperti yang langit jadi tembaga. Dia akan mengalami di mana doanya terhalang. Dia akan mengalami kesulitan ya untuk berhubungan sama Tuhan, seolah-olah gitu, saudara. Bukan seolah-olah ya, ini ayatnya udah bilang begitu ya. Pasti akan mengalami seperti ini. Kalau kita hidup di dalam dosa terus-menerus, ya, sengaja benci orang gitu kan, kita nggak mau ampuni terus-menerus. Tuhan udah bilang ampuni, saya nggak bisa, memang nggak bisa, tapi saya nggak mau. Itu sebenarnya nggak mau, saudara. Ya terus nggak bakal dapat suara Tuhan, nggak bakal bisa dengar, saudara. Ya, kalau saudara baca di kitab 1 Yohanes itu membenci aja nih, contohnya dosa membenci, saudara. Barang siapa membenci saudara, ia hidup di dalam kegelapan. Ada ayatnya tuh, ia hidup kegelapan, ia buta sampai sekarang, dia masih buta, dia hidup dalam kesesatan, dia sesat, ya. Makanya saudara, jadi yang menghalang antara kita dengan Tuhan dan tadi ya, supaya bisa diterobos adalah dosa kita, saudara. Kita harus terobos, saudara. Ya. Nah, saudara, kita bayangin ya, kalau langit di bumi ini benar-benar jadi tembaga, benar-benar awan hitam kelam menutupi bumi ini, saking menutupnya sampai matahari nggak bisa masuk. Saudara bayangin apa yang terjadi, ya. Ini pelajaran IPA ya, saudara ya, pelajaran IPA. Jadi pasti yang terjadi adalah pertama adalah tidak ada sinar, tidak ada cahaya matahari masuk. Akibatnya apa? Suasana jadi suram, betul ya. Jadi gelap, jadi menyeramkan, jadi menakutkan, gitu ya. Terus kemudian apalagi banyak karnivora beraksi. Ya, saudara, kalau saudara nonton Animal Planet ya atau National Geographic, itu singa, harimau, karnivora lah, macan-macan gitu kan, itu beraksinya paling sering malam hari. Ya, mereka tuh sangat aktif ketika hari udah malam, udah gelap. Kenapa? Karena mata mereka jauh lebih tajam daripada mata buruannya, daripada mata mangsanya. Ya, makanya mereka beraksi lebih banyak di hari malam. Ya, karnivora mulai banyak beraksi. Terus apalagi tidak ada fotosintesis tumbuhan, ya, tidak ada fotosintesis, jadi tumbuhan tidak bisa menghasilkan daun, tumbuhan tidak bisa menghasilkan buah, ya. Kenapa? Karena nggak ada sinar matahari, nggak ada pembakaran, ya, tidak. Terus tumbuhan akan mati perlahan-lahan, menyusut dan habisnya oksigen di muka bumi ini, betul ya? Karena kan fotosintesis menghasilkan oksigen, ya, dan hewan-hewan akan mati perlahan-lahan. Dan lama-kelamaan manusia, kehidupan akan mati, saudara, di bumi ini. Betul ya? Itu kalau sampai langit di bumi ini jadi tembaga, benar-benar, saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita, saudara saya. Kalau kita tidak disinari dengan sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita, ya,
saudara, kita pasti pelan-pelan akan mati, saudara. Rohani kita akan mati, iman kita akan mati, ujung-ujung kita akan kehilangan keselamatan, kita akan kehilangan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita langit jadi tembaga dalam hidup kita. Nah, saudara, saya kasih gambar ini, saudara, pohon disinari dengan matahari, saudara. Jadi kalau kita doa, saudara, doa yang sungguh-sungguh, ya, misalnya pertobatan, salah satu doa penerobos ada doa pertobatan. Doa yang pertobatan sungguh-sungguh, saudara, itu ibarat melalui doa kita, Tuhan membuka jalan lagi, saudara, menerobos, ya, awan di atas kepala kita ini ibaratnya seperti itu, diterobos oleh sinar lagi oleh Tuhan, sehingga sinar cahaya kemuliaan Tuhan, hadiratnya masuk lagi dalam hidup kita, menerobos, menyinari hidup kita lagi. Dan juga kepada orang-orang yang kita doakan, kepada hal-hal yang kita doakan, cahaya sinar kemuliaan Tuhan akan turun lagi, terobos dalam hidup mereka. Ya, saya bacakan 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Saudara, ketika ada sinar Tuhan menyinari hidup kita, ya, ini yang akan kita alami, saudara. Ya, kita akan mulai silau, betul ya, saudara. Kalau bayangin, saudara, kalau kita lagi baru tidur, saudara, terus kita kebangun, ada orang yang buka horden di kamar kita, gitu ya. Aduh, kita pasti silau, betul ya. Pasti nggak enak rasanya, nggak nyaman. Aduh, kok saya dibangunin sih tiba-tiba, misalnya gitu ya, saudara ya. Kita akan kena sinar, ya, karena tidak biasa, matanya biasa di dalam gelap, gitu ya. Dan ketika kita kena sinar matahari, kita mulai apa, saudara? Mulai kelihatan hal-hal yang tidak baik, misalnya jerawat kita mulai kelihatan, ya. Kita ngaca, jerawat saya banyak ternyata, ya. Selama ini misalnya hidup di dalam gelap, selama ini rumahnya tidak ada sinar matahari masuk, misalnya. Waduh, ini ada jerawat, ya. Terus ternyata baru mulai kelihatan bajunya ini kotor, ya. Waduh, terus debu-debu tuh kelihatan sekitar keliling rumahnya ini, debu semua ternyata, saudara. Ya, kalau saudara lihat gambar ini tuh, gambar gadis ini, tatonya kelihatan tangannya, dia kan tutup pakai tangan gitu. Tangan ini ada tatonya kelihatan. Ya, hal-hal yang tersembunyi mulai Tuhan buka bagi kita. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita bertobat sungguh-sungguh, kita datang sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan mulai menyinari kita. Memang biasanya awal-awal kita nggak nyaman, saudara. Biasanya kita mulai lihat busuk-busuknya kita. Ya, ini dosa-dosa saya mulai ditelanjangi oleh Tuhan, oleh sinar kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mempermalukan kita sebenarnya, saudara, supaya kita sembuh, supaya kita, kalau misalnya tadi ya, kita ada jerawat, supaya kita bisa, nanti dipakai obat, kita cuci muka. Bajunya kotor, kita ganti baju, badannya kotor, kita mandi gitu, saudara ya. Karena waktu ada sinar terang, kita jadi sadar, baju saya kotor, badan saya kotor, saya perlu mandi. Nah, seperti itulah ketika kita berdoa, Tuhan menerobos, sinar Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. Ya, lama-lama kita jadi terbiasa sama terang itu. Amin. Kita jadi suka di dalam terang. Benar ya? Kita jalan tidak tersandung, ya. Mulai ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita lagi. Kita mulai, saudara, banyak orang bilang masa depan saya gelap gitu ya. Ya, siapa yang di sini merasa masa depannya gelap, saudara ya? Jangan ya, saudara ya. Waktu kita ada dalam sinar kemuliaan Tuhan, kita percaya masa depan kita gilang-gemilang di dalam Kristus. Amin. Bahkan ujung-ujungnya kita bertemu Tuhan di sorga, diangkat Tuhan di awan-awan. Betul ya? Nah, saudara, begitu juga kita kalau berdoa buat orang lain. Nah, disinilah kenapa kadang-kadang orang Kristen tuh suka berhenti berdoa. Jadi waktu dia mulai doain orang lain, kita mengaku dosa orang tersebut ya di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa keluarga saya, Tuhan. Kita ngaku tuh dosa keluarga kita. Kalau buat keluargaku masih menyembah berhala, Tuhan, aku minta ampun ya Tuhan. Dan kita mulai doakan, Tuhan, jamah orang tua saya, jamah anak saya, misalnya gitu ya, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, Tuhan mulai jamah dia, mulai ada sinar kemuliaan Tuhan turun atas dia. Dan tiba-tiba mulai kita lihat busuk-busuknya tambah parah, saudara. Kita begitu sering ya, saudara ya. Sering kan, saudara, kita mulai waktu kita berdoa, kita mulai injilin, orang tersebut kayaknya tambah parah seolah-olah. Kok seolah-olah masalahnya tambah banyak, saudara. Nah, disinilah kita jangan berhenti berdoa. Amin. Terus kita doakan, tetaplah berdoa. Ya, lama-lama dia akan terus disinari kemuliaan Tuhan. Dia jalan kemana, disinari kemuliaan Tuhan. Di jalan kemana, disinari kemuliaan Tuhan. Lama-lama dia malu, saudara. Kan Alkitab tulis ya, kalau kita hidup dalam dosa, sebenarnya engkau hidup di dalam ketelanjanganmu. Ya kan? Di Yeremia juga ditulis, ketelanjanganmu, hai Israel, mempermalukan engkau. Ya kan? Jadi dia sadar, aduh, aku telanjang nih, aku hidup dalam dosa ya. Aku malu nih, aku harus pakai baju nih. Aduh, aku kotor nih, gitu kan. Aku harus mandi nih, gitu ya, saudara ya. Aduh, aku harus bertobat. Nah, gitu. Jadi terus kita doakan. Amin, ya.
Jadi jangan menyerah saudara. Mulai saudara, kalau kita terus doakan, saya percaya suatu hari bisa orang tersebut akan bertobat. Ya, amin ya. Karena ada sinar kemuliaan Tuhan turun dalam hidupnya. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayatnya yang indah saudara. Ayat 22 ayat 28 bilang gini, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ya, di sini saya kasih gambar ada seorang wanita tadi, beda dengan tadi ya. Wanita tadi begitu takut sama sinar matahari, begitu nggak suka lihat sinar matahari. Tapi wanita ini coba aja, dia begitu menikmati sinar matahari. Betul ya? Dia menikmati sinar matahari, dia menikmati kemurahan Tuhan, seolah-olah seperti itu saudara ya. Dia menikmati cahaya matahari pagi, dia menikmati ya. Begitu ya kita, kalau kita hidup di bawah sinar kemuliaan Tuhan, kita terbiasa hidup di dalam terang saudara ya. Waduh, itu kita hidup di dalam kasih karunia tadi ya. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberi kita kasih karunia. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Jalan-jalan kita pun disinari oleh Tuhan. Nggak gelap saudara, amin ya. Nggak gelap, kita akan menikmati kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah, tapi kita tetap percaya sama Tuhan ya. Jadi itulah saudara, Tuhan melakukan kepada kita jauh melebihi apa yang kita doakan. Perisos tadi ya saudara ya. Dia menerobos dalam hidup kita. Indah saudara, amin ya. Saudara dan saya mau ya saudara ya, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan menyinari wajah kita saudara. Saudara, saya harus hidup di dalam doa ini saudara. Merasakan doa terobosan ini saudara. Saya bersaksi saudara tentang diri saya dulu saudara. Waktu tahun kurang lebih tahun 99 saudara, awal-awal saya bertobat ya. Saya waktu itu belum pernah pacaran saudara, dan saya mulai berdoa. Kan saya dengar khotbah, dengar apa gitu teman-teman gitu, bahwa kita boleh berdoa loh sama Tuhan soal jodoh saudara. Apalagi umur saya sudah cukup waktu itu kan saudara. Saya doa, Tuhan aku mau minta jodoh dong daripada Tuhan. Dan saya percaya waktu itu saya doa, saya tulus, hati saya terkoneksi sama Tuhan. Tuhan lagi menyinari saya ya, dengan kasih karunia-Nya, dengan wajahnya Tuhan. Dan saya waktu lagi doa tuh saya mulai tulis saudara. Saya ambil kertas, saya tulis kira-kira saya mau dapat jodoh kayak apa sih Tuhan. Karena saya sempat baca buku saudara ya. Jadi boleh tulis kriteria gitu ya, kira-kira gitu di dalam Tuhan. Saya tulis, Tuhan aku mau jodoh yang pertama dari rohani sampai yang jasmani saudara. Ada 10 atau berapa gitu, 11 atau 12 kriteria ya, wanita yang saya mau saudara di dalam Kristus. 1, dia harus cinta Tuhan. 2, dia suka baca Alkitab. 3, dia melayani Tuhan gitu ya. Hidup melayani Tuhan. Terus 4, wah bla 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 gitu ya. Hormat orang tua, wah segala macam lah saya tulis saudara. Sampai yang jasmani, dia harus putih, rambut panjang gitu ya. Terus yang saya paling ingat pada saya tulis saudara, salah satunya adalah yang saya ingat saudara adalah saya minta waktu itu IP saya, kan saya masih awal kuliah waktu itu, saya malas-malasan saudara. IP saya jelek saudara di sekolah, nilai saya. Ya, saya minta nilai dia lebih bagus dari saya. Saya minta IP-nya bagus. Dia harus orang yang pinter. Di kampus juga orang pinter, anak pinter gitu ya. Akademiknya pinter, lebih pinter dari saya. Saya mintanya gitu saudara. Ya saya tulis gitu saudara, nilainya lebih bagus dari saya. Dan saudara, setelah jalan berapa lama, berapa bulan gitu, itu kertasnya saya simpan saudara di Alkitab saya. Kadang-kadang saya buka, saya senyum-senyum, saya doa sama Tuhan ya. Tapi udah setelah berapa lama, berapa bulan kemudian, saya pikir-pikir, aduh udahlah, Tuhan tuh baik. Kenapa sih saya mau maksa-maksa Tuhan gitu kan? Jadi saudara, saya pikir udahlah Tuhan, saya berserah sama Tuhan waktu itu gitu. Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Terserah Tuhan lah, kalau aku mau dapat jodoh seperti apa, pasti Tuhan tahu yang terbaik. Aku terima kalau itu dari Tuhan gitu ya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Terus saya juga ngomong, Tuhan, kalau sampai nggak dapat jodoh pun nggak apa-apa Tuhan. Tuhan tetap baik. Yang penting aku dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan tanggung jawab ya sama saya ya. Gitu ya saudara ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya buang saudara kertas itu ke tong sampah. Udah, saya udah nggak pikir lagi saudara. Saya berserah sama Tuhan. Tapi saudara tahu setelah berapa lama kemudian setelah berapa saya lupa, mungkin 2 tahun kemudian gitu kan, akhirnya saya jadian sama Lina saudara. Saya pacaran dan akhirnya menikah sama Lina saudara, istri saya. Dan ketika saya merenungkan saudara, istri saya ini saudara, saya renungin gitu kan. Saya jadi ingat saudara surat kertas yang saya pernah tulis itu saudara di hadapan Tuhan. Itu tahu gak saudara, semua kriteria yang saya tulis di hadapan Tuhan itu satu persatu digenapi oleh Tuhan. Semuanya ada di dalam hidup Lina istri saya. Dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, dia suka baca Alkitab, dia hormat orang tua,
Dia putih, dia rambut panjang, dan dia nilainya lebih bagus daripada saya di kuliahnya. Aduh, luar biasa ya saudara ya. Saudara, itulah Tuhan. Amin. Ya, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, wajahnya menyinari kita, saudara. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Amin. Bahkan saya dapat istri yang sekarang setia, mau dukung saya dalam panggilan saya, saudara. Nggak gampang buat dia loh pergi ke Bangka, saudara. Tapi dia luar biasa, saudara, karena dia tahu ya, kita harus hidup di dalam panggilan. Dia mengasihi Tuhan dan sayang sama suaminya, saudara. Dia mau datang ke Bangka, saudara. Ya, jadi Tuhan benar-benar melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan. Haleluya. Ya. Nah, doa yang menerobos itu apa sih, saudara? Ya, doa yang menerobos adalah doa pertobatan yang pertama. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, saudara ya. Jadi doa pertobatan selalu adalah doa yang menerobos. Sungguh-sungguh dari hati yang tulus kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Ya, saudara, bertobat memang pertobatan yang pertama adalah kita bertobat dari tidak percaya Yesus. Jadi percaya Yesus itu pertobatan, betul, doa keselamatan. Tapi ada doa pertobatan yang saya percaya harusnya kita sih ya tiap hari ya, saudara ya. Ya kita pasti ada aja ya, saudara. Kadang-kadang pikiran kita salah. Ya, kadang-kadang telat, misalnya gitu ya, doa saat teduh. Pokoknya ada aja hal-hal yang kita salah kan, betul ya saudara ya. Bukan tertuduh loh, saudara, beda. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita salah ngomong, saudara. Ya, maksud kita baik, tapi perkataan kita salah. Ya kan, kita ya datanglah sama Tuhan, merendahkan diri aja, betul ya saudara. Jangan apa yang membenarkan diri. Tuhan ampuni itu. Kalau aku udah salah kata-kata, Tuhan aku minta maaf. Aku minta ampun, saudara. Ya, doa pertobatan terhadap dari diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kita juga doakan, saudara, kalau kita tahu saudara keluarga kita buat salah, saudara, jangan kita setujui dosanya. Amin ya. Banyak orang salah, dia setujui perbuatannya. Udahlah, ya, orang tua saya suka judi, udahlah biarin. Ya, suka mabuk-mabukan, kita biarinin aja daripada dia nggak ini gitu. Kita judinya kita diemin, saudara. Jangan, kita doakan sama Tuhan, Tuhan ampuni ya orang tua saya. Dan kita doakan dia. Kalau misalnya kita belum bisa nasehatin, kita doakan dia. Amin, supaya dia pulih, ya kan? Dan yang berikut juga doa pertobatan itu doa kebangunan rohani, saudara, Pentakosta ketiga yang tadi saya katakan. Amin. Kita doa, Tuhan ampuni bangsa ini, Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapak. Jamah bangsa kami, saudara. Ya, dan itu doa terobosan, saudara. Terus doa terobosan ada doa apa lagi? Doa yang dengan iman. Percaya sama Tuhan, percaya sama firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, ya kan? Allah adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita atas segala dosa kita, kesalahan kita, menghapuskan segala kesalahan kita. Jadi kita percaya kalau kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti terima kita. Bahkan juga ada ayat, marilah kita dengan penuh keberanian datang ke tahta kasih karunia, menerima pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Pengorbanannya sempurna sehingga kita bisa masuk ke hadirat Tuhan sebenarnya kapanpun, saudara. Ya, dengan sikap yang benar, dengan segenap hati, dengan tekun. Ya, tekun tuh bahkan Tuhan membandingkan dirinya dengan hakim yang tidak adil, betul ya saudara, hakim yang lalim. Ya, Tuhan bilang, camkanlah hakim yang lalim ini, yang begitu jahat, tapi karena dia diganggu terus sama wanita, daripada dia diganggu, dia bilang, udah saya benarkan wanita ini, saya berikan keadilan buat wanita ini. Bayangin saudara, Tuhan itu saking dia mengajarin kita untuk mau berdoa tekun, saudara, tidak berhenti doa. Tuhan sampai bandingkan dirinya dengan hakim yang lalim. Camkanlah, apakah Allah Bapamu di sorga tidak akan segera membenarkan orang-orang pilihannya, ya kan? Ya, jadi kita harus tekun. Amin. Doa yang menerobos adalah doa yang dengan tekun, terus menerus didoakan dengan iman, dengan percaya kita doa. Pentakosta ketiga pasti terjadi ya Tuhan. Generasi Yeremia akan dibangkitkan. Kita doa terus, kita berjuang terus di dalam situ. Ya, doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan, kan gitu saudara. Ya, kita terus lakukan itu, doakan itu dengan iman. Terus yang berikut dengan memakai bahasa roh. Nah ini saudara ya, jadi saya mau tekankan juga salah satu untuk di sini. Saudara, mari saudara, saya ajak kita saudara, jangan ragu berbahasa roh. Bahasa roh lah yang banyak. Paulus bahkan tulis, aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua ini. Kita tuh berbahasa roh. GBI, Gereja Betel Indonesia, Sinode GBI adalah gereja yang berbahasa roh, saudara. Ya, sinode yang berbahasa roh. Ya, kita adalah Pentakosta alirannya. Apalagi kita Pentakosta ketiga, saudara. Ya, apalagi di bawah Paniko. Ya, bawah Paniko udah jelas, saudara. Ya, kalau ibadah itu di dalam kita, kalau di bawah gereja di bawah Paniko, saudara, ada urapan, ya, ada pengurapan, ada bahasa roh, itu salah satu yang penting banget di dalam ini. Ada hadirat Tuhan. 3 hal ini saudara ditekankan dalam ibadah kita, saudara. Ya, kita harus berbahasa roh.
Amin. Banyak sekali kegunaan bahasa roh. Saya nggak bahas itu, saudara, itu pembahasan khusus. Ya, tapi jangan, saudara, jangan malu berbahasa roh. Amin. Berbahasa roh lah. Di rumah kita berbahasa roh. Ya, tapi nggak, kadang-kadang ya kalau misalnya orang keluarga kita belum bertobat, ya jangan di depan mereka gitu. Tapi kita berbahasa roh. Amin. Kalau dalam ibadah, ya, kalau bahasa roh dipakai untuk apa? Memuji menyembah Tuhan, boleh, saudara, ada ayatnya. Memuji menyembah Tuhan, pakailah dalam bahasa roh, saudara. Amin. Tapi memang bahasa roh nggak dipakai untuk mengajar, enggak, saudara, ya. Itu juga ada ayatnya. Jadi bukan dipakai untuk mengajar, tapi untuk memuji menyembah, untuk berdoa. Ya, berdoa memakai bahasa roh adalah doa yang menerobos, ya. Doa yang menerobos. Kemudian apa? Doa sepakat, doa sehati, itu adalah doa yang menerobos, ya. 2 orang aja sepakat di antara kamu berdoa, minta apapun kepada Bapa di sorga, Bapa akan memberikannya kepadamu. Bayangin, saudara. Asal sepakat, sehati, sepikiran, ya, gitu ya. Sepakatnya itu yang susah, saudara. Haleluya. Unity, ya, unity. Terus apa lagi? Doa puasa. Ada ayat ya bahkan yang bilang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Memang, saudara, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita, dalam hidup saudara saya. Ada hal-hal tertentu di negara ini, bangsa ini yang tidak akan bisa berubah tanpa puasa. Amin. Ada hal tertentu. Makanya kita harus doa, harus puasa, belajar, saudara. Doa syafaat, ya, doa yang tidak mementingkan diri sendiri, doa bagi kebutuhan orang lain. Doa dengan tulus, doa sungguh-sungguh. Ya, ini adalah doa-doa, contoh-contoh doa yang bisa menerobos, saudara. Yang sampai ke sorga, saudara. Doa. Ya, doa yang berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Untuk bisa berdoa, so, tidak harus jadi orang hebat. Amin. Ya, justru bahkan Alkitab tulis di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan sempurna. Itu bicara soal doa, saudara. Ya, kita lemah, kadang-kadang kita jatuh. Oke, kadang-kadang kita buat salah. Bahkan kita kadang-kadang banyak gak ngerti dalam hidup kita. Itu kita lemah. Amin. Tapi Tuhan janji, dalam kelemahanmu sempurna kuasa Tuhan. Ya, bagaimana supaya kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita? Di dalam doa. Amin. Di dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya. Oke, saudara, melalui doa, saudara ingat ayat tadi lagi, ya. Ya, Tuhan akan melakukan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Melalui doa, saudara, Tuhan akan lakukan ini. Kayak lagu itu, ya. He is a way maker. Dia akan buka jalan dalam hidup kita. Dia akan buka jalan bagi bangsa kita. Dia akan buka jalan bagi generasi ini menjadi generasi Yeremia. Sekalipun nggak mungkin. Waduh, saudara, saya kalau lihat anak muda, saudara, secara mata, menurut saya nggak mungkin loh generasi Yeremia itu jadi. Beneran. Saya ketemu banyak anak-anak muda hancur hidupnya. Saya banyak ketemu anak-anak muda sekalipun Kristen tetap aja benci orang tua, tetap aja kompromi sama dosa. Waduh, itu jauh, saudara. Beneran. Ya, butuh iman. Tuhan yang akan buka jalan. Amin. Kemudian dia adalah miracle worker. Ya, Tuhan adalah pembuat mujizat yang kita nggak mampu buat. Kita nggak sanggup. Kayak saya nggak sanggup didik anak-anak muda. Menurut saya nggak sanggup. Walaupun udah semua jurus udah dikeluarin, mulut udah berbusa, nggak sanggup. Tapi Tuhan adalah miracle worker. Amin. Dia membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Lewat doa, Tuhan adalah promise keeper. Apalagi ini, saudara, keren, ya. Jadi kita doa, kita mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, lewat doa kita akan ingat lagi. Saya ingat lagi, saudara, ada Pentakosta ketiga, ada penuaian jiwa terbesar di akhir zaman ini. Ya, ada nubuatan-nubuatan di mana terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Waduh, saudara, ya, Tuhan tuh promise keeper. Saya percaya suatu hari akan Tuhan genapi janjinya. Amin. Dan makanya kita terus berdoa, amin, untuk kebangunan rohani, untuk Pentakosta ketiga. Light in the darkness. Amin. Lewat doa kita di tengah-tengah kegelapan kita, jelas tadi Tuhan akan menerobos, memberikan kita cahaya. Ya, Tuhan, ya, adalah Tuhan yang seperti itu. Luar biasa, ya, saudara, ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, ya. Mari kita tutup di dalam doa. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih Tuhan buat sekali lagi buat hari ini, buat PPW Night hari ini. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami, Tuhan. Biar kami boleh tangkap di dalam roh kami, di dalam hati kami sungguh-sungguh tentang pentingnya berdoa. Bahkan bukan cuma sekedar doa, sekedar asal-asalan berdoa atau sekedar rutinitas berdoa, tapi Tuhan, kami rindu, Tuhan, kami boleh berdoa yang doanya menerobos, Tuhan. Lewat doa kami Engkau menerobos hidup kami. Lewat doa kami Engkau menerobos kehidupan orang-orang lain. Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan, lewat doa-doa kami.
Bapa, terima kasih Tuhan, tanamkan di hati kami semangat untuk terus berdoa, semangat untuk tetap berdoa, semangat dan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, sekali lagi Tuhan, jemaat dan pengerja aktivis GB Tanjung Duren Tuhan, Kau berkati, Kau urapi, gembalanya Pak Agus dan semua tim penggembalaan, tim pengerja yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami mau memberi Bapa, berkati setiap tangan, setiap hati yang memberi dengan sukacita, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan bersyukur, haleluya, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Mari kita siapkan hati kita akan menutup ibadah malam hari ini dengan doa syafaat. Bapa, kami percaya Tuhan, Allah sanggup untuk melakukan segala hal yang di depan kami pikir mustahil. Karena kami percaya apa yang mata kami gak lihat, telinga kami gak dengar, bahkan belum pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan buat setiap daripada kami. Karena kami percaya di balik setiap kelemahan kami, disitulah kuasa Tuhan nyata buat setiap daripada kami Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Engkau Allah perlindungan kami, kota benteng pertahanan kami, kubu kami Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan memulihkan setiap daripada kami. Tuhan membuat kami menang lewati setiap masalah, karena Tuhan janjikan setiap daripada kami jadi pemenang, jadi kepala, tidak pernah jadi ekor Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Biar sungguh Tuhan roh doa, pujian, penyembahan itu selalu ada di dalam hati kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, selalu ada sukacita, damai, sejahtera Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, hanya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, bahkan ada kemenangan lepas kemenangan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memulihkan setiap daripada kami, Engkau menyegarkan setiap kami Tuhan. Engkau sungguh gembala yang baik buat setiap daripada kami Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi atas Indonesia, itu rancangan Tuhan yang baik atas Indonesia. Buat setiap anak-anak Tuhan terus taat sama Tuhan, terus takut dan gentar akan Tuhan, sehingga jalan-jalan mereka adalah jalan yang Tuhan tetapkan atas setiap daripada mereka Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan atas gembala kami di tempat ini Pak Agustinus, atas wakilnya Pak Budi. Kami bersyukur atas gembala-gembala yang baik, atas pemimpin rohani yang selalu mengajar, yang selalu mendidik setiap daripada kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya perlindungan kuasa darah Tuhan itu sempurna buat setiap pemimpin kami, bahkan buat setiap orang yang bertalian darah dengan pemimpin kami Tuhan. Bahkan kami percaya ada hikmat yang baru yang Tuhan beri untuk setiap pemimpin kami, bahkan ada kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas malam hari ini. Sebelum kami selesai dengan ibadah ini, kami mau terima segala berkat yang terbaik yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kiranya
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati Tuhan bahkan bisnis mereka. Tapi hamba berdoa juga secara khusus, Engkau memberkati tubuh, jiwa, roh. Pelihara hidup mereka Tuhan Yesus. Pelihara hidup seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia itu tercurah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus berkati ya, saudara. Selamat malam semua. God bless. God bless.